Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusafira Febrianti. Bisa dipanggil Vira ya, atau Bu Vira. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Apakah layarnya sudah terlihat? Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian dari sistem koordinat kartesius. Yang kedua, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, memahami posisi titik dalam koordinat kartesius. Dan yang terakhir, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang ayo kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, pengertian dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi suatu titik pada bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Koordinat kartesius digambarkan dengan dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada sebuah titik pusat, atau bisa kita lihat adalah titik 0. Garis-garis tersebut dapat disebut dengan sumbu koordinat. Garis mendatar pada koordinat kartesius disebut dengan sumbu X, sedangkan garis tegak disebut dengan sumbu Y. Letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius dituliskan dengan X, Y. Sistem koordinat kartesius sendiri digunakan untuk menentukan posisi ataupun letak dari suatu titik pada sebuah bidang datar. Adapun ketentuan-ketentuan dari nilai angka pada sumbu X dan sumbu Y yaitu kita bisa lihat dalam slide selanjutnya. Yang pertama, sumbu X yang berada di kanan titik 0 bernilai positif, sedangkan sumbu X yang berada di titik kiri 0 bernilai negatif. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kan sumbu X. Di sebelah kanan dari titik 0, ini titik 0. Ini titik 0. Untuk sebelah kanannya, sebelah kanan dari titik 0 ini bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk di titik kirinya yaitu -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Untuk yang kedua, ini yang dinamakan koordinat X. Yang kedua yaitu sumbu Y yang berada di atas titik 0 bernilai positif, sedangkan sumbu Y yang berada di bawah titik 0 bernilai negatif. Sumbu Y yaitu seperti ini, tegak lurus, atau bisa dibilang tegak lurus terhadap sumbu X atau tegak. Sumbu Y yang di atas titik 0 itu bernilai positif. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan di bawah titik 0 bernilai negatif, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap titik pada bidang koordinat kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan X dan Y. Bisa dilihat di sini. Contohnya ini. Di sini kan ada titik ya. Titik dalam bidang koordinat kartesius. Di sini kita dapat nulisnya seperti ini. Berurutan dari X dan Y.
Contohnya di sini titiknya 3,5. Ada yang tahu nggak kenapa kok 3,5? Tidak. 3,5 karena X-nya ada di posisi ketiga ya. 1, 2, 3, dan Y-nya ada di posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulisnya 3,5. Selanjutnya koordinat sumbu X disebut absis. Sumbu X itu yang ini. Ini sumbu X disebutnya yaitu absis. Sedangkan sumbu Y kita sebut dengan ordinat. Ini sumbu Y. Selanjutnya untuk penulisan koordinat ditulis dalam tanda kurung. Jadi kalau kita nulis koordinatnya harus dengan tanda kurung. Kayak gini, dalam kurung 3,5. Dan yang terakhir koordinat X selalu ditulis terlebih dahulu. X-nya ini terlebih dahulu baru diikuti dengan Y. Nggak boleh Y dulu baru X. Harus X dulu baru Y. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada gambar koordinat kartesius. Ada yang bisa jawab nggak? Titik A itu berapa? Apa ada yang masih bingung? Kalau masih bingung kita bahas bersama dulu yang titik A ya. Titik A ini kita tahu kan di sini ya. Dari X, dari 0 ini kan 2, 1, 1, 2. Jadinya 2, titik X-nya 2, dan titik Y-nya ini kan ada di posisi 6. Jadinya titik A ada di 2,6. Untuk yang B ada yang tahu nggak? Saya Bu, 6,5. 6,5, kita lihat ya. Salah, ada di posisi ke-5. Ini 1 di sini ya, 1 sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 5,5. Ayo yang C ada yang tahu? Lihat gambarnya nih. C 4,3. 4 4 apa min 4? Min 4. Min 4, bener. Min 4,3. Yang D, ada yang tahu? Yang D, kita lihat ya. Di sini jalan ke kiri sebanyak 5 kali. Kalau kiri tadi apa ayo? Positif apa negatif? Negatif. Kalau ke kiri negatif. Jadinya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya min 5. Kalau ke atas itu kan tadi positif ya. Ini ke atasnya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik D itu min 5,6. Untuk titik E ada yang bisa jawab nggak? Titik E kita bahas lagi ya. Ini ke kiri ya. Ke kiri tadi kan negatif. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadinya min 3. Dan
dari Y ke bawah sebanyak 3 kali juga. 1, 2, 3. Jadi titik E yaitu min 3,3. Selanjutnya titik F. Ada yang bisa jawab? min 5,6. Min 5, Benam. min 6. Karena ini ke bawah jadinya minus ya. Jadinya min 5, min 6. Sekarang titik G. Ini titik G. Kita hitung ya. Dari 0, X-nya ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. X-nya jadinya 5. Dari garis Y ke bawah berarti negatif, atau kita bisa bilang min. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadinya 5, min 4. Yang terakhir, titik H. Ada yang bisa jawab? Ada 3, min 6. 3, bener. Sampai 3, min 6. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, bisa dilihat di sini garisnya tegak. Untuk garis tegak atau horizontal, kita sebut garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk yang kedua, gambarnya garisnya yaitu vertikal. Kita bisa sebut yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini sejajar dengan sumbu Y kan. Dan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kenapa tegak lurus? Karena ini sumbu X dan ini sumbu Y. Untuk yang ketiga, bentuknya silang. Jadi dinamakan dengan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Karena memotong berarti ada titik potongnya. Di sini titik potongnya kita ketahui yaitu 0,2. Ini disebut dengan titik potong. Ini yang namanya titik potong. Karena dari kedua garis berpotongan di sini. Hanya kita ke contoh soal. Ada yang bisa jawab nggak ini kira-kira garisnya ada di mana? Gak bisa, Bu. Kita baca soalnya ya. Jika diketahui garis M tegak lurus dengan sumbu Y berjarak 5 satuan. Berarti kalau tegak lurus dengan sumbu Y berarti tadi garisnya vertikal apa horizontal? Garisnya tegak apa miring? Kita bahas ya. Karena ini tegak lurus dengan sumbu Y, berarti garisnya miring atau tidur ya. Kan di sini tulisannya garis M tegak lurus dengan sumbu Y dan berjarak 5 satuan ke atas dari sumbu X. Ini sumbu X. 5 satuan berarti naik 5. Naik 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa tarik garis 5. Selanjutnya, sedangkan garis N, ini garis M ya. Garis N sejajar dengan sumbu Y.
sejajar. Kalau sejajar sumbu Y kan tegak. Kalau sejajar berarti sama-sama tegaknya. Dan berjarak 2 satuan ke kiri. Ini kan sumbu Y. Kalau 2 satuan ke kiri, kita hitung 2 kali 1, 2. Di sini kan. Kita tarik garis. Ini garis N. Dari sini kan ditentukan titik potong. Titik potong itu kan yang memotong dari kedua garis itu. Di sini titik potongnya kita dapat di sini kan. Ini titik potongnya kan di sini ya. Ini namanya titik potong. Tuh. Kan titik potong. Jadi kita ketahui titik potongnya ada di min 2 dan 5. Seperti penulisan tadi, X-nya dulu, baru Y. Jadi jawabannya titik potongnya yaitu min 2, 5. Sebentar. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ada yang tahu nggak ini cara jalannya kemana? Ke atas dan ke kanan. Benar. Kan di sini dari sumbu Y ke atas ya. Maksudnya dari sumbu X ke atas. Kita hitung 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Kita dapat di sini, kita tarik garis. Terus di sini kan garis N sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Berjarak 5 satuan ke kanan. Ke kanan berarti ke sini kan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat ini. Kira-kira ini titik potongnya posisinya letaknya di mana? Ada yang bisa jawab? Ini titik potongnya ya. Dan bisa jawab nggak itu ada di mana? Titik potongnya ada di 5,3. Titik potongnya 5,3. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada yang bisa jawab Kak. Sama seperti yang titik tadi. Geserlah titik A sehingga koordinatnya min 2, min 3. Ada yang bisa tahu min 2, min 3 posisinya titik mana? Dari A ini harus jalan berapa sampai bisa min 2 dan min 3? 5 ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu jalan kemana lagi?
bawah ya. Ke bawah berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Masih salah. Diingat yang pertama itu adalah X, yang kedua adalah Y. Ini kan X-nya kan min 2, berarti ini kemana yuk? Ada yang mau nyoba lagi? Hanya kemana? Hanya ke kanan 1 langkah ya. Kanan 1 langkah, 1. Habis itu ke bawah 1 langkah, 1. Jawabannya benar. Jadinya titik koordinat min 2, min 3 adalah di sini. Kita coba lagi, sekali lagi. Min 2, min 2. Ini jalannya kemana yuk? Ke kiri bawah. Berapa yuk? Ke kiri berapa langkah, ke bawah berapa langkah? Koordinatnya harus tepat di min 2, min 2. Ke kiri 2 langkah, ke bawah 2 langkah. Kiri 2 langkah, ke bawah 2 langkah. 1, 2, 1, 2. Masih salah. Ingat, ini kan min 2, min 2 ya. Jadi ini tetap posisinya tetap seperti tadi, min 2. Min 2 itu kan ini ya. Jadi kita ke kanan 2 langkah. Kita naik 3 langkah. 1, 2, 3. Jadinya min 2,2 ada di sini. Yang dilihat itu ininya. Soalnya ini. Kita coba sekali lagi. 0, min 2 jalannya kemana yuk? Kerjanya cuma 1 langkah, yaitu ke kanan 2 langkah. 1, 2. Benar. Di sini ada yang ditanyakan enggak? Paham sampai sini? Ada, Bu. Paham ya? Tidak ada. Jadi kalau sudah paham, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.